Halo, selamat siang. Apa kabar? Sudah memasuki akhir weekend kita ya. Udah hari Minggu aja nih, nggak terasa. Hari ini saya masuk ke hari ke-18 challenge 90 hari live saya. Mudah-mudahan masih semangat ya teman-teman ya. Hari ini saya masih ingin berbagi juga, sharing juga cerita dan pengalaman dari teman-teman saya nih. Kebetulan hari ini saya menghadirkan teman lama saya, udah lama banget nih nggak ketemu. Teman saya ini punya peluang usaha yang bisa dijalanin selama pandemi ini. Nanti kita tanya-tanya ya, peluang usaha seperti apa sih gitu. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol ya. Oke, saya invite dulu ya. Oke, saya invite. Jadi selama pandemi ini memang banyak yang terdampak ya teman-teman. Banyak juga menghasilkan peluang-peluang. Halo Hadi. Halo Mbak Beni. Apa kabar? Alah pakai Mbak lagi. Udah lama ya pada kita ya. Iya, Udah udah berapa lama lah? banget. Iya, Kemarin berapa sempet puluh ketemu, tahun ya? cuman nggak ngobrol banyak kita Betul. ya dia. Iya betul. Ya paling setengah jam nggak nyampe kali ya kita ketemu. Iya, Hmm, sibuk banget Boleh. kayaknya kamu. Sehat kan Pen? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Oke. Alhamdulillah Syukurlah. sehat tadi. Ini di rumah Penting atau di mana? di rumah Pen? Di rumah. Biasa Lagi lagi santai ya? ngurusin sambil ngurus-ngurus ini nih bisnis Bisnis kecil-kecilan. ya? Bisnis ya? Nanti kita ngobrol itu Iya. ya. Iya nih Boleh. teman-teman. eh Teman saya Mas Hadi ini memang sudah banyak ya berkecimpung di bidang bisnis nih. Nanti kita tanya-tanya. Waduh. Sebelum Enggak lah. sebelum masuk ke sana kita coba perkenalkan diri dulu ya, Hadi ya. Mungkin teman-teman Oke, nanti boleh Pen. belum ada belum kenal atau gimana. Oh Nanti ya, baik coba baik. dikenalin dulu ya, Mas Hadi. Ya, baik Pen. Mungkin perkenalkan semua teman-teman, saya Hadi dulu satu satu kampus sama Penny tapi beda fakultas ya Pen ya. Betul, betul. Cuma deket kosannya deketan aja gitu. Sempat Ya. ya kalau bicara ya sekarang saya masih bekerja di perusahaan swasta memang di bidang pengamanan tapi kebetulan saya di divisi safety HSE Safety, oke, gitu. Ya oke. ya lumayan berdampak ya dari pandemi global ini ya, Pak. Betul, betul, Hampir betul. semua bisnis ini ya dampaknya ada. Mungkin nanti lebihnya kita ngobrol aja ya, Pak. Mungkin ya awalan saya Hadi Prabowo. Iya, iya, Eh, iya. ya Kamu sudah itu berapa aja. lama di perusahaan safety ini, Hadi? Lumayan, belum lama sih kan baru Oh, oke. sekitar 14 tahun ya total. Wah, itu mau. Itu mah lama. Lah, 14 Oh, tahun. waduh, 14 tahun. Wah, hebat banget. Kalau boleh Iya. tahu ya, nih mungkin teman-teman juga Ya. mau tahu ya, HSE itu ngapain aja ya, Hadi ya? Bidangnya itu yang saya tahu tadi Ya. pengamanan ya, security Ya, atau bagaimana ya? security, Pen. Tapi memang kita Oke. bergeraknya di bidang objek vital nasional seperti di oil and gas, di mining. Oh, oke. Jadi pasti sangat butuh banget namanya safety gitu. Dan kebetulan saya Betul. di perusahaan security tapi memang di bagian di bidang safety HSA. Oke, Jadi oke. memang Jadi urusannya dengan hubungannya itu ya, safety lah ya. ya Kalau safety terus kesehatan juga environnya lingkungannya gitu apakah usaha kita itu oke. berdampak gitu bahwa pencemaran itu bagian kita lah gitu. Oke, 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 oke. Ya. 14 tahun berarti pengalaman kamu udah banyak banget ya, Hadi, di Eh, bidang itu ya. enggak sih kalau banyak banyak yang lebih lama mungkin ntar kalau Gitu ya. banyak yang udah mungkin di atas 20 tahun lah 30 tahunan ada lah
Ya Mm-mm. pengalamannya sih menarik karena pasti kita berpindah-pindah tempat ya Pen. 14 tahun pindah-pindah Mm-mm. lokasi, ya ngikutin ya namanya kita sebagai karyawan ya ikuti Mm-mm. perusahaan aja ngirim kita di mana, project di mana gitu. Mm-mm. Ya kebetulan kalau kita So far udah bicaranya kemana aja, Hadi? So far udah eh, kemana aja? di Palembang, di ya hampir keliling lah, masih di Nusantara lah, masih di Indonesia. Mm-mm. Tapi memang Ya paling kebanyakan di oil and gas company ya? ya lebih banyak kami karena memang kita spesifiknya jasa pengamanannya di oil and gas dan mining Oh, oke, 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 gitu. oke. Nah, ini masuk ke ini ya, ke tema kita ya, peluang bisnis Baik di baik. masa pandemi ini. Jadi, selain kamu sebagai karyawan, kamu Ya ternyata ini ya, buka usaha juga nih ya, benar nggak? ya betul ya usaha Mm-mm. kecil-kecilan lah, cuma Mm-mm, mm-mm, hobi aja berbasisnya mm-mm, dari hobi mm-mm, ya, tapi ya lumayan lah gitu. Semuanya itu kan memang walaupun apa ya ya kerjaan ini kan nggak bisa-bisa Pen, tapi kadang-kadang pengen lah gitu, apalagi dampak dari pandemi global ini banyak banget gitu. Bentar dulu bentar, mm-mm. Ayah lagi seminar ya sebentar, bentar. Ini pasti anakmu ya, Orang di rumah iya. mau ikutan IG live ya, boleh-boleh. Jadi bisnis ini sebenarnya awalnya iseng gitu kan, dari Mm-mm, hobi. mm-mm, mm-mm. Kan memang hampir semua sektor itu kena dampak ya Pan, Betul, dari betul. kira-kira di bulan Maret tahun 2020 lah. Mm-mm, mm-mm. Hampir dampak itu keseluruhnya, walaupun kami di pengamanan itu tidak terlalu berdampak ya, karena pengamanan Ya. itu sangat tetap dimanapun dibutuhin gitu. Mm-mm, Tapi mm-mm. tetap aja bahwa kan kita penyedia keamanan itu kepada user-user kita, ya user-user kita juga banyak banyak terdampak juga ya, akhirnya juga dampaknya ada juga, walaupun tetap permintaan ada. Mm-mm. Kemudian waduh, dengan kondisi ini banyak akhirnya yang proyek-proyek kita hold gitu, kita tahan Oke. dulu, Mm-mm. ngapain ya gitu. Akhirnya saya ngelihat di nggak jauh-jauh di lingkungan dekat-dekat saya lah gitu, Mm-mm. banyak orang yang ya teman-teman intinya masih teman-teman di sini nih yang dampaknya sangat drastis banget, banyak yang diberhentikan di pekerjaan, PHK ya, PHK banyak ya, pengurangan karena karyawan ya. itu Oke, oke, oke. akhirnya ya banyak mereka juga bingung mau apa gitu ya. Kebetulan Mm-mm. saya coba mulai ngapain ya, bisnis apa ya, ya Mm-mm. karena saya juga nggak terlalu ya masih bekerja gitu ya, akhirnya coba-coba Iya, iya. gitu bikin yang berbasis hobi gitu. Akhirnya Oke. lagi kemarin di 2020 ini lagi booming memang usaha ikan hias ya Pen ya, Ikan khususnya hias. di Oh, Cupang oke. ya. Akhirnya coba karena saya suka Ikan ikan beta hias, ya. Hmm. ya Iya, iya, betul, iya. saya coba lah Oke, gitu. oke. Saya buka itu intinya sih untuk teman-teman juga yang di sini Mm-mm. ya, supaya nggak nganggur-nganggur banget gitu, atau sampai apalagi sampai pusing stres ya, karena mereka juga butuh pemasukan gitu ya. Betul, Ya betul, betul. makanya coba aku kumpulin gitu teman-teman di sini. Mm-mm. Yuk mau nggak nih kita bisnis ya gitu. Ya bisnis kecil-kecil, mudah hobi ya, mungkin bisa Dari dari hobi sini bisa kita. mendapatkan penghasilan lain ya. Betul, betul. Nah, Betul, betul. Oke, kenapa menarik. gitu? Pertama saya ngambil bisnis ini gitu. Pertama dasarnya karena kecintaan sama ikan hias gitu ya. Ikan Jadi hias. Oke, emang hobi eh, ya, emang hobi. ya awalnya ya kita kalau bikin sesuatu kan yang kita senangi dulu ya. Betul, Jadi nggak menjadi beban juga pada saat kita memulai usaha. Kalau kita terpaksa melihat lagi, oh lagi viral nih bisnis ini gitu, tinggal juga nggak boleh terlalu berpikir ke situ juga. Tapi karena memang dasarnya suka dan pernah gitu miara juga pada waktu masih kecil-kecil lah gitu. Miara itu ya, akhirnya kita mulai itu. Ya pertama tetap bahwa dasarnya pada saat kita mulai usaha juga kita pasti caranya ke peluang bisnisnya peluang. seperti apa ya. Betul, Terus betul. opportunity-nya apa dari bisnis ini. Terus ya kekuatan yang kita punya apa nih.
Yang dasar utama ya kita dasarnya SWOT lah, sama kayak di dunia pekerjaan itu SWOT itu kan strength-nya apa, Iya. terus weakness-nya kekurangan kita apa, itu yang kita mulai dari bisnisnya. Kalau itu kan akhirnya karena kekuatan kita apa, karena kita suka, kita hobi, jadi nggak berhitung dengan usaha kita. Ya kemudian juga kebetulan saya kan tinggalnya, istri saya orang Betawi, Pen, ya Oke. punya tanah ya lumayan lah gitu. Jadi ya itu Juragan yang tanah ya, jangan-jangan. enggak juga, juragan mah enggak. Nah di situ Oke, banyak inilah ya, banyak tempat lah ya. ya Sayang kalau nggak tuh, dimanfaatin gitu ya. ya itu yang kita lihat tadi gitu. Kita sebelum memulai itu ya kita pikirkan dulu kesempatannya, opportunity-nya, kekuatan kita di mana, kekurangan kita di mana. Nah, itulah karena tadi gitu ada tanah yang nggak kepake nih, itu kan berarti kita nggak perlu sewa, nggak perlu Manfaatkan peluang ya mengeluarkan kamu ya. ya opportunity-nya itu di situ, ada tanah, kita nggak perlu mengeluarkan kos yang lebih banyak. Terus kita suka sama usaha yang mau kita rintis ini, di situ ya sekarang banyak itu mulai booming. Ya itu juga jadi ancaman juga atau jadi Tantangan apa juga ya? ya. Tantangan Banyak ya, yang- karena ya akhirnya banyak dengan yang- pandemi ini betul. semua orang pasti berpikir juga gitu. Betul. Gimana apa Peluang usaha yang bisa apa gitu, diambil peluang ya. apa ya, otomatis kompetitor kan pasti ada, pasti akan muncul gitu usaha-usaha itu. Tapi bahwa pasti ada jalan lah, semua bisnis itu juga ada. Tapi juga kita lihat dalam faktor karena pandemi ini kan apa ya, krisis global ya, kan banyak orang juga yang nggak punya, pasti daya belinya pun juga berkurang gitu orang gitu, untuk makan aja susah, apalagi untuk kesenangan gitu, hobi. Iya, Tapi ya itu masuk ke hobi juga ya, ya untuk itu dia, piara Bang. ikan itu ya. Betul. Benar-benar. Ya intinya Itu menjadi bahwa tantangan juga ya, Hadi ya. oh, Terus gimana kamu apa ya? Itu kan sebagai tantangan di bisnis kamu ya. betul. Gimana kamu menghadapin itu? Jadi apakah kamu ada promosi atau menggunakan tools Oke. lain, mungkin media sosial kamu promosi di sana, atau kamu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan apa? Karena kalau saya lihat itu di IG Live itu setiap malam itu banyak sekali ya yang jualan Betul. beta fish itu Wow, pada wow. ini ya, pada bikin Lagi live 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 ya. live gitu ya. Itu Betul. saya nggak tahu itu mereka itu jualan atau apa ya? Coba bisa terangin nggak, Di? Gue nggak ngerti Ya soalnya jadi ya. gini, Ben. Jadi ya tadi yang tadi saya cerita gitu, banyak semua orang akhirnya mungkin mulai gitu, karena ini sempat viral kan di mana-mana, di Betul, media betul. sosial, di Kayak tanaman juga ya, televisi, tanaman iya juga kan viral. sempat Wah, juga tuh. bisnis ini Hmm. menjanjikan, dengan modal sekian kita bisa Betul. mendapatkan keuntungan Iya, yang benar. berlipat-lipat. Ya itulah. Ya akhirnya ya kan banyak nih, saat kita miara ikan pasti yang ngikut banyak tuh. Ada akhirnya ikan ini kan, saat kita menjadi seorang petani butuh makannya gitu. Jadi ada orang yang akhirnya memulai bisnisnya di situ. Jadi buntutnya banyak gitu loh, kan. Jadi Betul. nggak hanya Peluang betanya, yang tapi akhirnya terbuka orang juga banyak ya, iya dengan betul. jualan ikannya doang ya. Ada yang Bisa akhirnya dapat menjadi makan. reseller. Itu ada yang jadi Oh, reseller, karena oke. menjadi reseller ya, seperti di lelang-lelang itu kan mereka reseller. Oke, Nah, kadang seperti saya sendiri gitu. Karena juga masih di dua kaki gitu ya. Pekerjaan utama kan masih tetap berjalan. Jadi ya Ya, yang utama akhirnya ya. kita serahkan gitu untuk berjualan. Ya sekarang kita bicaranya ke 4.0 ya, semua berbasis pada teknologi dan IT loh. Nah, kalau kita jualan konvensional juga pasti ya sulit bersaing Agak juga. sulit ya, Akhirnya iya, kita, agak sulit betul, kalau masih pakai cara konvensional ya. betul, Mau termasuk memang harus go digital ya, Di ya. betul ya, termasuk sempat ya saya jualan juga kan selain offline dan online. Ya online itu dengan IG juga gitu. Oke. Saya mulai dengan membuat IG jualan usaha kami. Ya sempat juga ngikuti seminar yang waktu itu kebetulan Iya. diadakan Kebetulan oleh, ikut ini apa percepatan sosial media ya, Hadi ya, betul ya, waktu itu. ternyata Karena lumayan memang juga saya lihat
Saya waktu itu kan memang sengaja ajak nih Hadi. Hadi Betul, kayaknya betul, punya bisnis di sini. Jadi kalau betul. misalnya kita mau manfaatin sosial media kita untuk salah satunya untuk promosi bisnis kita, Iya, memang ada ininya ya, ada cara-caranya. Waktu itu kita ikutin betul. sama-sama juga ya Hadi. Setuju Jadi kan gitu. di media sosial itu nggak melulu memang tentang jualan. Jadi bagaimana kita bisa Ya, menangkap trafficnya dari situ ya, untuk kita alihkan jadi konversinya nanti dan pasti ujung-ujungnya pengen juga ada yang beli gitu kan. Nah kalau nggak betul. pakai sosial media memang ya tadi seperti yang Hadi bilang agak lama Sulit. ya bisa ya cuman agak lama ya Ya, untuk dapat traffic yang banyak kan kalau setiap orang betul. yang berbisnis pasti pengennya trafficnya banyak konversinya banyak supaya menghasilkan cuan yang banyak juga ya enggak. Betul kan. Nah di Ya, situ emang ini ya kita perlu banget mengoptimasi sosial media kita betul. kalau memang mau kita gunakan sebagai ini ya alat Ya, bantu untuk usaha kita. betul. Sebenarnya kan memang banyak cara ya, Bu. Kan gitu untuk kita mulai itu ya tadi strategi bisnisnya kan kita harus pikirkan juga selain kita usaha, gimana cara menjual gitu. Kita juga harus Betul, pikir, ya itu tadi, betul, tadi bisa melalui offline, melalui online, dan target marketnya siapa nih yang mau kita betul, betul, kejar itu. betul. Nah itu saya pilih tuh kan untuk di Mm-mm. offline itu ya saya coba mencari pasar yang memang menengah ke atas lah, yang memang bahwa Mm-mm. bisnis hobi itu kan nggak ada harganya gitu kan, suka bayar gitu, harga berapa Iya, dibayar itu hobi gitu, iya nggak ada benar-benar. patokan harga sebenarnya. Tapi juga di offline itu kami buat orang-orang yang di sekitar sini yang nggak terlalu jauh dari rumah, mungkin mereka datang, yaitu untuk pasar-pasar ke bawah itu kami siapkan juga gitu. Jadi memang tadi gitu uh, strateginya seperti apa, kita mau me- merengkuh berapa pasar gitu, mau yang high class mau yang ke bawah gitu, ya itu tadi gitu semuanya ya memang kebetulan itu juga tadi awal bisnis saya itu juga dari ya teman-teman gitu, karena Mm-mm. ya tadi gitu teman-teman di sini yang tadinya bekerja banyak yang kena PHK, ya kami gue coba tawarin gitu kan, yuk kita bikin Mm-mm. usaha yang gitu, saya ada lahan, dan untuk suatu penghasilan itu kan balik lagi gitu dari effort ya kan. Kalau kita mau dapat yang besar ya effortnya besar juga gitu. Betul, Tinggal betul. bekerja cerdas seperti apa gitu untuk cari pasar dengan saingan-saingan ya gitu. Wow banyak Betul, banget betul. gitu. Saingannya Sekarang hebat orang-orang soalnya. orang-orang yang di rumah kan juga banyak mulai usaha. Oh ini sempat Betul. diekspos usaha beta ini menjanjikan, wah, pada tertarik Mm-mm. gitu loh kan. Tapi Mm-mm. intinya tetap sama, segala macam apapun usahanya ya kita harus pikirkan juga gitu. Eh, Kelebihannya kita, kekurangannya kita, opportunity-nya. Terus ya itu yang utama lah yang harus kita pikirkan juga. Baru ya dari situ baru kita tahu gitu. Jangan nantinya wah lagi viral kita ikut gitu. Sekarang pun Mm-mm. kalau boleh jujur kan juga tetap ada gitu kan fasenya juga gitu. Pada saat kemarin booming-booming, walaupun sekarang usaha sih masih tetap jalan ya Pan kerja. Iya. Ya teman-teman juga ya akhirnya terus muter otak nih gimana harus ngejual Mm-mm. lagi. Mm-mm. Kadang-kadang kesulitan juga pas lagi ikan kita jor gitu untuk kita perbanyak ikan, tapi pas pada fasenya orang daya belinya berkurang juga ikan kan numpuk ya, bisa menjadi Iya. ya karena dan mereka kan ikan ini kan binatang hidup, dia butuh makan ya, kos keluar Betul. juga di situ, itu yang harus kita Betul, betul. kita pikirkan juga gitu Betul, untuk betul. untuk apa ya, tetap bisnis ini berkelanjutan ya, intinya ya tetap Mm-mm. kita konsisten, tetap konsisten kalau perlu ya tadi gitu, memang harus cara-cara itu bisa kita pakai banyak hal gitu. Nggak hanya melulu dengan offline, ya online juga penting juga. Tapi tadi resiko di online kan kita jualan kan orang nggak pernah tahu kita siapa awalnya. Betul. Jadi Itu yang memang kalau kalau untuk di ya, offline apa online itu memang pertama kita harus bangun personal branding dulu ya Hadi ya. betul, setuju. Seperti yang kita ikuti waktu itu sebenarnya itu pertama memang bangun personal branding dulu karena
Iya, orang kan nggak tahu ya siapa kita gitu, betul. siapa yang sedang kita hadapi nih di online Iya, ini gitu. betul. Itu kenapa memang ada waktu itu ada checklistnya ya, kalau Hadi Iya, masih ingat ya, gimana betul. strateginya untuk membangun memperbaiki Betul. membangun bisnis kita dari Bisnis. online ini dengan memperbaiki sosial media kita, dari pertama dari profilnya, kemudian Iya, gimana betul. strategi untuk prospectingnya ya. Kan setiap Iya. bisnis pasti tujuannya emang mendatangkan traffic ya, biar ada Iya, yang iya dong pasti. beli gitu kan. Terus bagaimana Betul. nanti strategi untuk profitnya juga, entah kita mau jual Betul. lebih banyak atau kita mau jual lebih mahal, kan itu kan ada Iya. strateginya sendiri ya, Hadi ya. Iya, ya intinya Eh, bahwa traffic itu jangan sampai mm-mm, kelewat lama gitu. Jadi memang kita harus juga siasatin pada saat ada itu kita merespons cepat juga. Itu mm-mm, juga penting juga kalau kita bisnis online kita nih tadi. Pada saatnya orang pasti nggak mau yang ribet nih. Ini siapa sih nih gitu. Apalagi banyak gitu kompetitor di online tuh. betul, Siapa beta ya banyak. betul, Pada saat orang bertanya ya kita bisa responsif, bisa ya mm, ya tadi gitu. Intinya bahwa kita juga tidak tidak melulu berjualan gitu kan. Karena kita betul, bisnis no hobi itu ya kadang-kadang kita juga share pengalaman. Jadi betul, itu menciptakan brand kita apa ya, bahwa kita juga bertanggung jawab dengan usaha kita. Kadang-kadang kan orang hanya banyak yang nanya gitu dengan produk yang kita jual nih, kelebihannya apa sih produk yang dijual nih gitu. betul, betul, Kok apalagi tadi bisnis hobi tidak ada parameter harga gitu. Kok mm-mm, kenapa sih di toko ini ikannya bisa murah gitu, di sini mm-mm. bisa mahal, kenapa? Itu Iya, kita harus bisa harus tuh. diedukasi juga ya, Ya, teman-temannya yang betul. jadi target market juga. Nah itu Betul memang apalah. itu salah satu memang untuk kita bisa menjual sesuatu, kita kan Betul. kalau di media sosial itu harus dilihat dulu ya, Hadi, harus Ya, dilihat betul. dulu, terus dia kenal kita dulu, dia percaya, baru dia mau beli. Betul. Kalau Betul. kalau jarang banget itu ada orang yang tiba-tiba lihat terus langsung beli gitu ya. Iya, ya, apalagi Dia ya harus melewati tahap-tahapan itu ya, jadi harus betul kan. dilihat dulu, harus dikenal dulu, harus Ya. habis dikenal, suka dulu, baru mungkin akan terjadi penjualan gitu. Iya, apalagi Memang online kan kita nggak pernah betul, tahu gitu loh. Mau iya beli orang betul, takut-takut. Ini beneran nggak sih iya, tokonya kan gitu. iya, Itu yang iya kita harus betul, menciptakan mereka keyakinan mereka bahwa toko betul. yang kita itu memang apa ya, memang ada Memang gitu. benar gitu ya, Memang ada fisiknya ada ya kan. karena memang Kadang-kadang orang tuh. banyak yang ini ya, terutama yang kaum kaum kolonial ya, yang udah lama, Oh, anak-anak milenial iya, mungkin sudah terbiasa ya dengan iya, internet, dengan online ini. Untuk betul. orang-orang yang sudah mungkin Ya, senior gitu, itu betul. agak ini ya, memang tidak Agak berat juga. terlalu agak berat gitu. Jadi takut ditipu lah, takut ini bukan Iya, ya karena itu ya. mereka biar. Jadi memang fungsinya media sosial itu memang untuk kita connect dulu lah ya dengan Iya, siapa yang menjadi target market kita itu ya. Jadi bagaimana nanti kita membangun hubungan juga, membangun betul. kedekatan juga dengan si prospek kita juga itu. Jadi Iya. saya rasa memang kita harus mulai melangkah ke go digital ya, Hadi ya, karena Ya, betul. biar biar bagaimanapun semua bisnis itu pada akhirnya juga mau nggak mau harus Digitalize. mau digitalize, betul. Nah, Betul. Contoh ini Pak, usaha di pekerjaan saya sendiri mm-mm, di apa di security gitu, bisnis mm-mm, pengamanan ini. mm-mm, Ya akhirnya dituntutnya ke situ gitu, betul, 4.0 bahwa apa teknologi security yang sekarang bisa dipakai gitu. Jadi tidak hanya ya konvensional menyediakan personel, tapi juga teknologi pengamanan. Akhirnya itu yang kami betul, bawa di bisnis itu, bahwa memang ya mau nggak mau, enak nggak enak, kita harus betul. menuju ke situ gitu, Iya, siap nggak nggak bisa siap memang dihindari. Betul. harus siap ke sana gitu. Jadi memang Ya. kita harus mulai menyiapkan diri sebelum benar-benar terjadi itu ya, yang go Ya, digital, semuanya harus siap gitu. Jadi kalau betul. kita melangkah dari sekarang nih, walaupun belum siap, tapi nanti kalau kalau memang semuanya sudah siap digital, kita at least sudah mempersiapkan diri ya, Hadi, daripada kita Betul.
mulai masuknya nanti gitu, Iya. menunggu nanti gitu. Jadi Setuju. memang benar banget kita harus mulai sebelum siap. Jadi Betul. apapun yang apa kita lakukan sekarang, nggak apa-apa kita mulai itu, kita mulai Iya. membangun juga nih go digitalnya. Iya. Jadi harapannya ke depannya kita sudah siap begitu Iya, semua betul. sudah digital. Betul. Jadi nggak, ya kita udah one step Betul. lah Betul, satu di langkah di depan, depan satu ya. langkah. Betul, betul banget. Karena Setuju apa banget. ya, memang itu gitu, memang kuncinya bahwa sekarang dengan ini ya mungkin usaha apapun itu ya pasti nanti akan berbasisnya tetap pada digital gitu. Betul, betul. Nah, karena di awal dulu juga mungkin Pak Presiden juga pernah ngomong ya bahwa kita di 4.0 ini ya era digital gitu. Nggak bisa. Nah, di situ juga banyak sebenarnya peluang-peluang yang bisa kita menjadi usaha gitu. Betul. Misalnya apa yang balik lagi, tapi juga balik lagi kepada kita sendiri gitu. Bahwa kalau saya sih prinsipnya membangun suatu usaha itu dasarnya dari kecintaan dulu gitu loh Pak. Jadi tidak menjadi Betul. beban juga. Pada saat kita melakukan usaha itu kita tidak terbebani gitu. Aduh, ternyata begini ya. Karena kita tidak menjawab gitu, kecuali ya apapun itu gitu. Kalau saya kebetulan tadi gitu, memang suka memelihara apapun lah gitu, ikan apalah gitu. Nah, itu ya coba saya kembangkan di situ. Iya, Selain benar-benar. juga bisa jadi berkat di tempat lingkungan saya, ya akhirnya banyak ya teman-teman di sini ikut Banyak yang ikut ini ya ya terdampak juga ya teman-teman ya. Itu bagus banget ya. ya Jadi dari peluang betul bisnis yang kamu ciptakan bisa membuka peluang lain, justru ya Hadi. Itu keren ya banget. Jadi nggak hanya teman-teman juga terbantu, betul mungkin juga keluar tadi yang kamu bilang peluang peluang bisnis lainnya kayak peluang iya pakannya betul atau enggak betul untuk banyak banget itu. resellernya juga ya gitu ya. Iya, Oke banget dari Hadi. sini aja kan juga bisa ya tadi gitu. Banyak runutannya banyak mau jual obatnya kah. Oke, Akhirnya iya juga banyak banget. teman-teman kita buat buat komunitas gitu dah, komunitas usaha itu ya. Ini lo pegang ini deh coba gitu di pakannya gitu. Karena ya ya itu akhirnya kita sinergi juga gitu bisa menciptakan pemasukan masing-masing walaupun ya semua itu pasti ada dinamikanya ya gitu. Ada Iya, enak, kadang-kadang kita namanya bisnis pasti juga seringkali ada ada naik salah. turunnya ya. Ya betul. Ada naik Ya, turunnya juga ya bisnis itu. ya Bener banget. intinya harus memang kita perhitungkan matang gitu. Ya Betul. contoh mungkin pengalaman pengalaman jangan cerita yang enak-enak aja gitu. Saya Iya, ceritain betul betul. yang gak enak. Contoh gitu namanya kita bisa apa ya? Usaha ikan ini ya kan makhluk hidup ya. Gitu. Kemarin ini cuacanya jelek gitu, turun naik gini-gini ya sama lah. Otomatis juga apa ya resiko mortalitinya banyak juga gitu. Itu masuk kerugian tapi juga itulah gitu. Jadi kita harus ngelihat juga apapun lah. Karena pada saat ikan ini nggak bagus pada saat kita breeding itu istilahnya apa ya? Kita ternakan di musim ini ya kita jangan gitu. Boleh Oh, tapi oke. mengurangi jumlah gitu. Resiko kematian ya nggak perlu banyak gitu kan musimnya. Yang penting bahwa ya itu kita pada saat kita berjualan gitu, apalagi online gitu, jangan sampai bahwa tetap stok itu nggak ada gitu kan. Oh, harus Jadi selalu kita ready harus ya. tahu gitu masa-masanya gitu. Oh ini nggak boleh kita ini masanya lagi nggak bagus cuacanya ya nggak, jangan produksi yang banyak. Itu pun kita juga ciptakan network yang lain gitu. Jadi Betul, betul. yang tadinya mungkin kompetitor gitu loh, kan banyak nih pengusaha-pengusaha baru juga yang berbeda. Akhirnya kita rangkul juga yuk gitu, biar sama-sama gitu. Pada di sana punya punya barang atau enggak pada saat kita ada orang minta kan ikan yang seperti ini nih, oh kita nggak punya, tapi kan ada teman-teman kita di ya yang tadinya kompetitor tapi kita jadi mitra juga kan. Ya ikan nggak ini nggak, akhirnya ya kita jadi eh, berkompetisi yang sehat gitu loh, tidak Betul, menjatuhkan betul. juga Saling gitu. mendukung juga ya sebenarnya ya. Betul, betul. Apa bukan kompetitor yang apa jor-joran gitu ya. Jadi sebenarnya dari Iya, kompetitor itu juga bisa jadi kekuatan kita juga ya, karena kalau betul, bekerja betul. sama bersama-sama pasti
Akan lebih bagus ya, akan lebih bisa Iya, menghasilkan dampak yang lebih besar juga. Oh ya Hadi, dimanapun kan pasti ya. Gimana tuh? Ya, untuk oke. apa, strategi bisnisnya kan mungkin ada ya teman-teman nih yang mungkin Heeh, gini, iya Hadi hobinya heeh, memang itu gitu, terus iya. Hadi bikin bisnis itu. Buat teman-teman Mm, nih yang mungkin ada kendala ya, misalnya gini, saya nggak bisa piara oke. ikan Hadi gitu, tapi saya Heeh, pengen punya bisnis juga di situ gitu. Apakah bisa ada peluang di situ, atau mungkin seperti kalau tadi kan reseller ya, iya betul. apakah mungkin juga ada peluang untuk affiliate? Jadi mungkin kalau affiliate Mm, kan ini ya, kita menjualkan produk orang lain produk tanpa kita orang. harus stok barang, kita nggak Iya, perlu kirim barang kayak gitu. Apakah ada betul. peluang ke arah sana ya Hadi ya? Banyak kan. Contoh, contoh Mm-mm. yang tadi gue bilang gitu. Untuk reseller itu mereka nggak punya barang. Dia nggak, Oke. ya tadi gitu. Dia nggak punya tempat gitu. Karena kan kalau bicara memelihara gitu, apalagi dengan jumlah yang banyak, pasti tempat juga dibutuhkan yang gede juga. Mereka nggak punya. Ya mereka ya Mm-mm. tadi gitu. Makanya peluang itu banyak itu ya tadi. Nggak selalu harus kita usaha itu dengan modal gitu. Ya tadi dengan mereka Iya. mereka mulai dengan tadi mereka produk knowledge-nya mereka ketahui lah bisnis ini, tapi Mm-mm. mereka juga nggak punya. Ya hanya mereka bermodal di Instagram aja, contohnya bikin toko di Oke. Instagram, tapi dia juga Mm-mm. kontak-kontak. Ya ada beberapa reseller kita tuh kontak Mm-mm. kita, ya mereka nggak punya yang jualin ikan kita, tapi atas nama kita. Mm-mm. Mereka ya kita punya perjanjian situlah untuk reseller kita jual sekian lah, jadi mereka bisa ngambil untungnya juga. Cuma jangan terlalu besar juga karena nanti kesulitan kita juga ikan nggak keluar. Ya itu tadi gitu, bisa gitu Mm. Oke. untuk orang tanpa modal aja kan ya modal kecil lah gitu, tapi dia bisa Mm-mm. berjualan gitu tadi, reseller menjualkan produk orang gitu. Betul, betul, Tapi betul. intinya bahwa apapun itu yang kita mulai itu kita tahu dulu lah apa yang mau Mm-mm. kita jual gitu, atau Betul. kita produk knowledge-nya kita ketahui lah. Mm-mm. Ini bahwa kenapa waktu itu saya pilih, saya suka ikan ya, pengen banyak ya. Mm. Tapi Mm-mm. kenapa saya pilih ikan cupang waktu itu tadi gitu? Ada Mm-mm. Iya, iya. ada Dan sekian banyak ikan ya, strateginya. kenapa pilih ikan itu? Iya, saya punya di rumah ya biara ikan koi juga contoh. Tapi kan ya Mm-mm. tadi gitu. Kenapa ikan cupang? Tadi yang saya lihat apa? Saya pengen menjarah banyak orang gitu. Banyak banyak Menjangkau ya, segmen lah menjangkaunya. Karena menjangkau pasti banyak orang. Oke. pada saat gue masih kecil, gue suka ikan cupang gitu. Sampai Ya. gede pun Mm-mm. orang-orang banyak. Jadi banyak dari anak SD sampai pekerja itu tahu ikan cupang itu. Mm-mm. Mm-mm. Ya makanya kenapa gue ngambil itu gitu. Ngambil kenapa cupang padahal banyak ikan-ikan yang lain. Ya Mm-mm. tadi orang tahu gitu. Mau itu ikan ya masih pengetahuannya hanya oh cupang, tapi mereka tahu gitu. Oh ini cupang buat adu, ini cupang buat hias itu ada. Tapi Oke. berarti peluangnya banyak nih. Otomatis kan Mm-mm. orang Mm-mm. tahu ikan ini, dan ikan ini tidak beresiko gitu. Jangan Oh sampai gitu. nanti kita, ya ikan ini kan mudah dipiara. Ada ikan-ikan hias yang bagus, tapi kan seringkali nanti susah gitu ngerawatnya. Dulu saya pernah Mm-mm. bisnis ikan diskus juga gitu, ikan hias Diskus. yang Oh, ikan bagus diskus. diskus Oh, gitu. itu mahal loh ikan diskus itu, Hadi. Ya sempet juga pen dulu Iya. dulu dulu ya, itu pengalaman Aha. sebelum Mm. berapa tahun lalu ya, 10 tahun lalu lah. Wah Oke. itu juga costnya ya lumayan gitu. Mm-mm. Ya sampai sampai benar gitu, sampai bisa banyak juga, tapi akhirnya kesulitan untuk menjual kan gitu. Karena Oh. apa? Tadi gitu orang orang susah ikan diskus apa ya gitu. Masih banyak orang yang nggak tahu, nggak familiar. Akhirnya pasarnya hanya terbatas gitu. Penghobi Mm-mm. penghobi mungkin kayak Penny tadi, oh ikan mahal ya tahu gitu. Dan orang kalau beli beli Iya. pasti mahal, memang mahal gitu karena kita ngerawatnya mahal Iya, gitu. iya. Susah itu Butuh termasuk. peralatan banyak, Mm-mm. betul. Perawatannya Dan lumayan susah memang perawatannya ikan diskus susah, ini. pada saat beli mahal terus mati gitu, orang Iya. kapok gitu Iya, kan, betul. jangan sampai gitu orang kapok ya. Akhirnya kita itu pengalaman yang jadi berharga juga gitu. Kenapa Iya. ya, tapi karena tadi basisnya di hobi ya itu ya nggak kecewa juga pernah itu, karena pada saat itu oh ternyata nggak bisa di split gitu.
gue bekerja masih jadi di perusahaan tapi bisnis juga. Nah, bisnis ini yang jangan beresiko lah, kayak ikan bisnis ini kan butuh perhatian khusus gitu, butuh waktunya lebih banyak lah, kita nggak sambil sama pekerjaan gitu. Ya kira ya cupang itu ya pilihan yang tepat gitu, gampang ngerawatnya, terus juga orang tahu gitu banyak, terus harganya kalau namanya hobi udah tergantung kitanya lah, bisa Range-nya ini ya, ya range-nya lebar banget itu ikan lebar cupang, banget soalnya kan. dari ada yang kelas Ya, sedang ke ya bawah untuk sampai harga yang kan mahal gimana itu kita, ya. betul, gimana kita ngeyakinin orang ya. Ya balik lagi, semua barang yang kita jual kan tergantung siapa yang jual. Kalau Betul. kita masih Balik baru, lagi ke padahal personal branding itu. betul personal branding. Ada contohnya pertama miara ikan cupang itu, Pen. Itu, oh ternyata udah ada pemain-pemain lama nih. Yang kita lihat ikannya ya lucunya ya gitu ya. Gue beli ikan dari dia gitu awalnya untuk indukannya. Eh, Pas kita rawat jadi banyak juga, kita nggak bisa jual seperti dia gitu. Nama dia tuh gampang banget gitu. Dengan namanya aja berarti brandingnya kan gitu. Iya, Wah, iya. ikannya dia mahal, dia bisa jual mahal banget gitu, sangat mahal ya. Ya kita cuma segitu, padahal ikannya sama gitu, ikannya sama dari sumber yang sama gitu. Ya balik lagi gimana kita menciptakan branding branding usaha kita ya gitu. Banyak lah caranya gitu, brandingnya tadi dengan offline, yang penting bahwa apa ya, orang itu kita bisa memberikan edukasi dulu, karena banyak orang pembeli itu kan dari yang memang benar-benar tahu sampai yang mau ikut-ikutan. Oh lagi viral nih ikan cupang ini. Oh sekarang lagi musim ikan Ada yang juga yang cupang begitu. baru mulai ya, baru mau cari tahu Iya, gitu ya. iya. Nah itulah yang kita bisa edukasi. Oh kenapa sih ikan ini mahal, ikan itu enggak gitu. Itu yang bisa memberikan. Ya intinya bahwa kita jangan harus siap capek juga untuk itu gitu. Harus siap Untuk capek ya. iya gitu. Nggak hanya jualan, tapi ya kadang-kadang orang cuma nanya aja gitu. Ya kita ya namanya bisnis ya usaha, dan kita juga base-nya hobi ya tukar pikiran gitu. Sama-sama penghobi. Oh baru belajar ya kita kasih edukasi kenapa itu. Ya akhirnya juga dampaknya nanti mengikuti aja sih. Oh iya kita beli ya tadi gitu. Cara banyak gitu untuk berjualan itu ya tadi, kita berikan ya yang penting bahwa meyakinkan bahwa barang kita ada, toko kita ada, orang itu ya makanya kita tawarkan, dan mengakses kita mudah, itu yang waktu kita training Bapak. Jangan sampai orang itu ini ada tokonya tapi gimana yang akses ya, agak susah Iya, gitu. iya benar. Itu bener nggak? Memang harus Ya, bangun hubungan terus ya dengan iya bener Bang. followersnya di sosial media kita juga. Jadi memang untuk membangun bisnis di online itu ya salah satunya itu memang kita harus meningkatkan personal branding kita dulu. Iya, Jadi begitu bener. kita dikenal, disuka, dipercaya, orang akan Iya. datang. Sebenarnya apapun ya jualan kita gitu, nggak Apapun Ben, hanya itu, apapun. betul. Jadi kalau orang udah percaya, dia bisa membeli apapun yang kita tawarkan. Nah, terus kemudian Betul. juga memang harus bangun kedekatan tadi. Terus Iya, ada online presence-nya ya gitu. Jadi iya, jangan sampai nanti di toko online kita kadang mau postingnya sebulan sekali lah, atau itu iya. ini juga ya apa bisa Berdampak, menghambat bisnis. Iya betul, menghambat betul. karena nanti orang tuh gampang banget switch kan ya, Iya, dari toko satu ke betul. toko lain, apalagi di era yang mudah gini ya internet. Jadi Iya, bagaimana kita strategi untuk membangun online presence kita juga, itu ada kiat-kiatnya juga ya Hadi ya. iya banyak banyak. Dia memang Hadi. ya harus apa ya, sekreatif mungkin lah. Gimana Betul kita betul. membangun brand kita itu sekreatif mungkin ya tadi, siap capek aja. Namanya bisnis dari Siap rumah. capek. Pengennya sih siap ini apa, siap banyak cuan ya Tapi Hadi. tapi kan gini Pan, maksudnya siap capek ini jangan dilihat capeknya gitu, bahwa segala sesuatu yang kita usahakan, eh, kalau kita mau apa ya, ibaratnya nih kalau mau memulai sesuatu ini, contoh lah kita mau mancing nih, kita mau mancing di mana nih, mau di empang apa di laut kan gitu. Kalau di empang ya kita hanya butuh kail sama cacing aja gitu.
betul. Tapi kalau di laut kan kita butuh kapal, kita butuh Perahu. BBM-nya, butuh jalan. Ya, berarti kan effortnya lebih banyak gitu. Dibalik lagi gitu. Betul. Kalau memang kita mau yang keuntungan yang besar-besar juga, ya kita juga effortnya pasti besar juga. Betul, 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 betul. Itu Semua loh. bisnis itu pasti ada Tuh, resikonya ya, Hadi ya. ada lah, ada semuanya Jadi resikonya. bagaimana Tam- kita apa ya, memanfaatkan itu sebagai peluang aja ya. tuh. Ya Gimana intinya kita sih kalau dari gue gitu, maksudnya kan kalau memulai itu ya pertama senangi dulu gitu, senangi dulu, cintai dulu yang mau kita lakukan bisnis apa gitu. Kita senang di situ, kita berani terjun. Pada saat kita senang kan kita nggak hitung-hitungan dengan capeknya gitu. betul, 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 Langsung betul, kita hitung-hitungan kita, oh upgrade, kita senang, oh pengen ini gitu. Apapun lah hobi, apalagi hobi bisnis apapun pasti seperti itu juga gitu. betul, betul. Karena ya teman-teman juga di sini juga banyak yang hobinya ya tadi juga kena dampak itu jangan hobinya ya jalan. Kalau tantangan pasti ada lah, hambatan pasti juga ada lah, Banyak, iya. banyak. Tinggal Hadi, kita gimana? sebelum Ya, kita masuk berikutnya ini, kita sapa dulu nih ya. teman-teman yang udah datang nih, Hadi. Oh, ya, ya, Oke, ya. ada halo Mbak Ira, Halo Mbak. halo Jotama 268, Oke. Halo. halo Mbak Afong. Ini kata Mbak Mbak. Afong gini, bener nih Apa? mancing kalau di laut, effortnya terlalu besar. Iya Iya, bener banget ya Mbak Afong. iyalah. Kalau di Empang kan nggak perlu. Kalau di Empang istilahnya kita ini dari pinggir juga bisa ya, Hadi ya. Ya, iya nggak perlu. Ya betul. Ada Narko, Desho, terus ada Kak Inge, halo, ada Itna Rimu ya. Penny hidup 34. Oh, ini siapa ya? Teman saya mungkin SMA ini. Halo. Ada Snail One, ada Heru Jasa ya, Heru Jasa. Halo. Kemudian ada Mbak Pau, Oh, ada luar Budi. biasa. Halo, Budi. Ada Mbak Sari, halo. Ada Yanto Web, ada Jan, halo. Fitri, Jimeri, oh Hima. Dipta Tuh ini dijawab saya tuh. nanya-nanya nih, Hima Dipta nggak nanya-nanya nih kamu. Tuh ditanya tuh Iya, Pen, apakah mancing apa? itu bisa membawa peralatan lebih? Ini Ya mesti bisa. tanyanya ke Mas Hadi ya. Saya bukan pemancing, Dipta. Langsung. Apakah mancing itu bisa membawa peralatan lebih? Ya bisa aja gitu. Tergantung kan kita mau mancing di mana tadi. Iya, peralatan lebih Halo Mbak, bisa ini aja Mbak bisa atau ya. Mbak Jotama? Mas Hai Mbak Jotama Penny ya. 60. Oke, halo. Ya. Mas, apakah penangkapan ikan itu pakai buah kecil-kecilan atau ulet gitu? Oh. Silakan dijawab deh Hadi nih. Yang Waduh, suka mancing. kacau deh. Ya balik lagi Mas itu kalau mau yang kecil-kecilan kan kita pasti dapetnya ikan yang kecil juga. Kalau Iya. ulet. Betul, Kalau betul. di laut pasti kita maunya mancing ikan yang gede-gede lah, nggak mungkin ikan yang kecil-kecil ya, butuhnya makanan juga ikan yang gede juga gitu. Betul, betul. Gitu. Iya, jadi tergantung kamu mau mancing apa, Dipta ya. Iya. Kalau kamu mau mancingnya ikan lele, ya pakai Kalau ikan kecil ulet aja, nggak mungkin nggak dapat apa-apa. tongkol kan gitu. Iya, betul. Kalau kamu umpannya cacing, ya mungkin dapetnya ikan yang tadi ikan Iya. lele atau apa itu. Tapi kalau mau di laut, ya pasti umpannya gede juga ya. Kalau mau dapet yang gede gitu. Iya, iya, iya. Oh, ini teman saya 34 nih ternyata. Amir, halo. Oh, Amir, ya ampun, udah lama banget ya. Aduh. Oke, Hadi, sebelum Ya. kita akhiri nih, jadi kamu ada pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang memang mau memulai usaha, terutama apa ya, menangkap peluang yang ada nih gitu. Nah, ya mudah-mudahan gimana ya? Berharapnya sih pandemi ini lewat dulu ya, Mas. Karena banyak dampaknya ke semua orang banyak juga. Tapi intinya bahwa peluang itu pasti ada lah. Apapun itu dalam kondisi seperti ini ya ada, tinggal kita gimana mengambil peluang itu. Ya balik lagi gitu. Awalnya dari yang kita suka lah. Jangan ya seringkali kan yang karena viral, oh lagi bisnis ini kita ikut-ikutan tapi kita nggak tahu produk knowledge-nya gitu. Itu yang penting gitu.
Jadi awali dengan sesuatu yang ini, jangan jor-joran gitu. Awal itu ya bisa dari kecil-kecil dulu kita coba. Contohnya gua piara ikan ini kan nggak langsung gede dulu gitu. Ya dari yang kecil dulu, mungkin satu kolam. Ada ternyata kebutuhannya lebih banyak nih, kita tambah. Jadi kan sering banyak langsung jor-joran, itu ya juga ya, sangat berisiko juga lah bisnis itu ya. Intinya kalau saya sih cuma simpel ya, dimulai dari sesuatu yang itu dan kenali dulu sarannya bahwa kelebihan kita apa, kekurangan dari kita apa gitu. Jadi nah kayak gue kan ini bisnis cupangnya Giant gitu loh kan, cupang Giant nih. Itu kenapa gitu tadi gitu, bahwa kelebihan di gue gitu kan, ya kebetulan istri orang Betawi tadi gitu punya tanah. Nah ikan Giant ini kan nggak bisa dilakukan di tempat lahan yang space yang kecil, sehingga Betul. pemainnya sedikit gitu, karena butuh lahan yang besar dan akhirnya pasarnya terbatas gitu. Cupang banyak tapi untuk bermain di sini banyak. Itu tadi gitu, bahwa kita harus tahu keunggulan kita di mana dulu. Itu yang bisa kita maksimalkan. Kemudian juga kita juga harus tahu produk knowledge ya. Ya produk knowledge itu bisa dari memang kita tahu dari hobi, atau memang kita sebelum kita mulai kita belajari dulu nih, produk knowledge siapa nih kelebihan. Terus targetnya siapa? Target yang mau kita kita tangkap itu targetnya siapa, di mana, itu yang harus intinya harus kita pahami lah. Baru kita kalau masalah kompetitor itu pasti ada ya, gimana kita berinovasi sama pasti kan. Itu sih lebih intinya tahu dulu kekurangan kita, kelebihan kita, dan produk knowledge saya harus kita tahu. Apalagi kita bisa mencintai apa yang mau kita awali nih terus kerjanya gitu. Betul. Itu sih kalau Harus itu. dari hati juga ya memang ya menjalani bisnis. Ya, ya jadi kan ibaratnya nggak terasa capeknya, nggak hilang tuh Pen kalau Betul. Betul. gitu. Ya kayak contoh gue kan masih kerja, pulang kerja masih ngapain lihat kan, itu ngasih makan lah. Itu kan kadang-kadang kalau nggak suka kan rasa capek, terbebani gitu. Jangan menjadi Iya, beban gitu, bisnis kita jangan sampai jadi beban kita sendiri. betul Itu Bang sih Hadi. mungkin Setuju, di setuju. gitu Ya. apa ini mungkin. Oke, oke. Thank you banget ya Hadi sudah hadir di IG Live saya nih. Oh ya, nah, Kasih mohon maaf kalau sharing-sharing ada juga. kurang-kurang loh Pen, Oh, kalau nggak ada apa-apa. kurang-kurang. Jadi memang ini kan memang kita sharing pengalaman ya Hadi ya. Buat Betul, betul. teman-teman juga. Semoga bisa berguna juga nih buat teman-teman. Gitu. Ya, sama-sama Thank you so Pen. much ya Hadi. Semoga Sama-sama Pen, makasih. bisnisnya lancar ya. Semoga Amin, jalan makasih. terus. Semoga bisa berdampak juga buat teman-teman Amin, amin. yang dibantu Hadi juga tadi. Nah, semoga teman-teman juga nih yang menonton ini live maupun rekamannya, semoga juga bisa dapat inspirasi nih dari obrolan kita hari ini ya. Entah ada mau memulai bisnis atau mau mengembangkan kembali bisnis Anda gitu. Kalau dari yang saya tangkap ini tadi memang kita perlu dari hati ya menjalankan bisnis gitu. Semua Ya, bisnis pasti. pasti punya punya resiko gitu. Tinggal bagaimana Betul. kita menjalankannya dengan semua upaya yang kita punya. Betul. Itu Hadi. Setuju. Thank you so much ya Hadi. Ya, Sampai ketemu sama-sama. lagi. Semoga bisa Oke Pen, thank you. ketemu Thank you semuanya. offline ya. Oke. Terima Iyalah kasih juga. kita atur lah itu offline. Boleh, boleh. Nah, Terima kasih juga nih teman-teman yang sudah mengikuti IG Live saya. Besok saya masih masuk ke hari ke-19. Siapa tamunya nanti saya infoin lagi ya. Tapi thank you so much. Sukses semuanya. Thank you Hadi. sukses. Thank you Penny, thank you semuanya. Ya.